Baik, halo ya teman-teman. Kali ini lanjut ke video ke-16. Saya akan membahas mengenai bagaimana kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan Wolfram Matematika ya, atau SPL. Nah, SPL di sini ya tentunya linear ya. Artinya pangkat terbesarnya itu pangkat 1. Kalau pangkat yang lain polinomial kan sudah kita bahas ya di video ke berapa? Yang awal-awal. Oke, misalkan kita dikasih suatu sistem persamaan seperti berikut. Kita punya 3x plus 4y dikurang 5, udah 2 variabel dulu ya, sama dengan 7, dan terus 4x tambah bawah aja lah ya, dan terus kita punya 4x plus 7y sama dengan 11 ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dua fungsi ini kita bisa gunakan fungsi solve dengan format ya atau sintaks. Masukin kedua persamaannya sama dengan 7. Ingat, tanda sama dengan selalu ada 2 ya. 4x plus 7y sama dengan 11. Lalu masukkan variabel x dan y-nya itu sebagai tanda kita mau mencari solusi dalam x dan y. Solusi untuk x dan y maksudnya. Oke. Nah, ini kalau kita run, kita bakal dapat solusinya berupa x sama dengan 9 dan x sama dengan min 5. Oke. Itu ya. Oh ya, salah nih. 11 harusnya, bukan 1 ya. Nah, ini kalau kita run, kita dapat solusinya itu x sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Nah, bisa juga untuk misalkan 3 variabel ya. Nah, tapi sebelum itu, bagaimana jika kita mau menyelesaikan solusinya ini, solusi 2 variabel, tapi kita cuma punya satu persamaan. Misalkan kita punya 3x plus 4y sama dengan 7 aja gitu. Nah, kan kita cari solusi untuk x dan y. Nah, ini berarti dia masih keterangan equations may not give solutions for all solved variables. Nah, dia bakal ngasih nilai untuk y dalam x ya. Berarti ada tak hingga solusi di sini. Gitu, teman-teman. Jadi nilai y itu tergantung nilai x, sedangkan nilai x-nya itu ya bebas berapa aja. Artinya kan ada banyak solusi gitu. Sedangkan ini tepat ada satu solusi atau satu titik potong. Nah, ini bisa kita bagaimana hubungan antara dua garis ini, 3x plus 4y sama dengan 7 dan 4x plus 7y sama dengan 11 ini bisa kita visualisasikan dengan kontur plot yang udah kita pelajarin kemarin. Kontur plot untuk 2 dimensi ya. Ya, kita masukin aja 3x plus 4y sama dengan 7 dan 4x plus 7y sama dengan 11. Lalu x-nya misalkan dari 0 sampai 2, y-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini. Oke, tunggu bentar ya. Ayo dong. Nah, akhirnya keluar juga. Ini ya, dia menghasilkan grafik seperti ini, dan kita ketahui ini titik potongnya 1,1 ya. Jelas terlihat. Nah, ini adalah contoh untuk dua persamaan, dua variabel yang memiliki tepat satu solusi. Bagaimana jika dia tidak punya solusi? Sebagai contoh seperti berikut. Kita punya persamaan solve ya. X plus y sama dengan 5 dan minus x minus 2x minus 2y sama dengan 4. Ya, kita punya dua persamaan ini dan akan kita cari solusi untuk x dan y-nya. Nah, ini kosong ya. Artinya dia tidak punya himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita masukkan dalam kontur plot ini, oke, kita masukin dan minus 2x minus 2y sama dengan 4. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam kontur plot, dia bakal menampilkan seperti berikut. Kurang gede ya.
Oke, kita perbesar lagi. Nah, ini kelihatan ya kalau dia itu sejajar dan sampai kapanpun tidak akan bertemu satu titik potong. Artinya dia tidak punya solusi ataupun himpunan penyelesaian seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita punya, misalkan kita mau menyelesaikan untuk 3 variabel ya, misalkan. Jadi kita punya 3x plus 4y. Langsung aja ya. Oke. 3x dikurang 4y dikurang 5z sama dengan 9. Lalu 3x tambah 6y tambah z sama dengan 10. Dan yang terakhir 4x dikurang 7y dikurang 8z sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kalian gunakan fungsi solve ya, dan lalu masukkan semua persamaannya. Kurang 5z sama dengan 9, lalu 3x plus 6y plus z sama dengan 10, dan yang terakhir 4x min 7y min 8z sama dengan 8 ya, dan lalu masukkan variabelnya itu yaitu x, y, dan z. Nah, ini kalau kita run ya, otomatis ya dia langsung menghasilkan nilai untuk setiap x dan y dan z. Kalau kita ingin mencari solusi numerik ya, kita kasih n aja, n solve. Jadinya solusinya dalam bentuk desimal seperti koma seperti ini ya maksudnya. Oke. Nah, kalau kita mau visualisasiin pakai kontur plot 3D ya. Lalu masukin aja semua persamaannya. Kita copy aja biar cepat. Nih. Ya. Lalu ya gitulah ya. Lalu x dari minus 3 sampai 3 misalkan. Lalu y sebenarnya sampai dari minus 3 sampai 3, dan z minus 3 sampai 3. Kalau kita run, dia bakal menampilkan ada 3 bidang di sini ya. 3 bidang dan oh ya, kelihatannya kurang luas ya. Menampilkan 3 bidang. Oke. Coba kita lebih perlebar lagi. Biar kelihatan semua solusinya. Nah, ini ya. Kelihatan kalau dia akan berpotongan di satu titik. Ya, ini. Gambarkanlah. Susah yang ngelihatnya ya. Nah, intinya seperti itu. Oke. Bagaimana kalau contoh yang dia sejajar? Misalkan kita mau mencari solusi dari persamaan 2x plus 2y plus z plus 2z lah ya, sama dengan 7. Lalu x plus y plus z sama dengan 3. Lalu 5x plus y dikurang 6z sama dengan 0 misalkan. Nah, ini kalau kita cari solusi untuk x, y, dan z. Nah, oh ya, jangan lupa ya, tanda semerangannya harus 2 kali. Nah, ini himpunan kosong ya. Kenapa? Karena bakal ada bidang yang sejajar, yaitu ini. Kalau kita masukkan dalam kontur plot 3D, ini kita copy ya. Misalkan lah x minus 3 sampai 3. Nah, kalau kita run, kelihatan bahwa 2 bidang ini, yang oranye dan biru ini sejajar, ya enggak? Nah, karena ada 2 bidang yang sejajar ya, maka pasti dia tidak bakal nemuin satu titik solusi ya, seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti. Itu tadi yang saya jelaskan adalah contoh untuk 2 dan 3 variabel. Sebenarnya bisa banyak ya,
mau kalian 4 variabel, 5 variabel dan seterusnya itu bisa. Sebagai contoh 4 variabel ya, x plus, misalkan kita mau mencari solusi dari a plus b plus c plus d sama dengan 10. 4a plus 3b plus c dikurang 5d sama dengan 10. Lalu 5a dikurang 6b tambah c dikurang 7d sama dengan 12. Lalu misalkan lagi a plus b dikurang c dikurang d sama dengan 9. Oke, kayak ada yang ketinggalan sini ya, sama dengan 2 kali ya. Dan lalu ya variabelnya a, b, c, dan d. Nah, kalau kalian run, nah dia bakal langsung ngasih solusi seperti ini ya, mudah kan ya. Nah, tapi tidak bisa divisualisasikan untuk ya seperti kontur plot ini, karena ini kan batasnya cuma 2 variabel dan 3 variabel, atau 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi kita belum bisa memvisualisasikan dimensi 4 ke dalam dimensi 2 seperti ini ya, gitu ya. Oke, intinya adalah dengan Wolfram kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, bagaimana ini kan 4 persamaan dan 4 variabel, maka dia pasti bisa menjamin kita bisa nyari solusi ya. Entah itu solusinya ada 1, solusinya ada 2, ada tak hingga, atau tidak ada solusi. Nah, bagaimana jika kita masukin solve ini, tapi kita cuma pakai 3 dari 4 persamaan ini misalkan ya. Nih. Nah, di sini jadi kita punya 4 variabel dan 3 persamaan. Sekarang kita mau solusi dari A, B, C, dan D. Artinya jumlah persamaan dan variabel tidak sama ya. Nah, ini dia bakal ngasih keterangan bahwa persamaannya mungkin tidak memberikan solusi untuk semua variabel ya, tapi dia memberikan nilai B sama dengan minus 6/29, C sama dengan 298/29 dikurang 3A per 2, dan D minus 2/29 plus A per 2. Nah, artinya di sini nilai C dan D itu tergantung sama nilai A ya kan. Nah, sedangkan nilai A-nya itu bebas atau variabel ya, bebas ya. Jadi C dan D itu terikat sama A. Artinya bakal ada tak hingga solusi di sini, mengikuti karena tak hingganya variasi untuk nilai A, seperti itu. Oke ya. Jadi semoga bisa dimengerti teman-teman, dan selamat belajar Wolframnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.